aplikasi yang lain. Jadi sila gali lubang tutup lubang. Ya ada 10 aplikasi lah waktu itu. Uangnya itu yang hanya dipakai itu 500.000, tapi kita harus balik-balikin, minjam sini, balik. Nah, kalau bisa jangan sampai terjebak dengan aplikasi pinjaman online. Bahwa tingkat literasi dan edukasi khususnya pinjol gitu yang masih rendah gitu. Bagaimanapun yang namanya pinjaman itu, kalau dia digunakan untuk konsumsi, itu yang menjadi bumerang, jadi bahaya. Waktu itu awal-awal COVID ya, 2020, sekitar bulan apa itu ya? Bulan Maret atau April. Jadi di perusahaan tempat bekerja ada pemotongan gaji. Pemotongan gaji itu hampir sekitar 25-30%. Jadi ya pemasukan kan jadi jauh berkurangnya. Jadi waktu itu hanya mengandalkan gaji aja waktu itu. Jadi pusing lah, mau bayar listrik rumah, bayar kebutuhan rumah, beli makan, ya kebutuhan rumah lah. Nggak cukup. Akhirnya putar-putar otak, coba-coba usaha apa, cari-cari sampingan, masih nggak cukup juga. Akhirnya kan lihat handphone, muncullah di situ iklan-iklan pinjol. Jadi coba-coba kita ngajukan, ngisi data. Aplikasinya itu masih aplikasi legal waktu itu. Dicoba ngisi data semuanya nggak tembus. Nah, coba-coba yang lain, cari lagi aplikasi yang lain. Kan aplikasi itu ada iklan-iklannya di medsos itu, Kita coba yang legal, ini pertama yang legal nih, aplikasi legal. Di aplikasi legal nggak tembus. Jadi cari di Play Store, banyak rupanya aplikasi pinjol nih. Jadi coba satu, lulus diterima. Dengan pencairan dana waktu itu awal-awal itu kita coba itu pencairannya 500.000 ya, tapi dalam jangka waktu pengembalian duitnya itu seminggu. Yang kita pinjam 500, yang harus dibalikan 800. Jadi kan kita download aplikasinya, nanti dari aplikasi tersebut dia menyuruh untuk ngisi data pribadi, alamat, pekerjaan, dan status keluarga. Jadi sudah berkeluarga atau berapa orang keluarga. Nanti setelah kita isi, dia nanti minta data pekerjaan kita, alamat kantor, telepon kantor, dan gaji yang kita terima. Dan kita melampirkan semuanya tuh, lampirkan slip gaji. Setelah kita ngisi data, semua lengkap isi data, pencairannya nggak sampai, paling lama itu 1 hari. Misalnya kita ngajukannya pagi, paling lama sekali itu siang udah masuk, atau paling cepat 10 menit setelah kita mengklik cairkan dana, dia langsung masuk ke rekening. Kita akan melampirkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Dia minimal 2 nomor kontak tuh, kontak darurat. Jadi ya kita lampirkanlah kontak darurat 2 nomor. Tapi secara tidak pengetahuan kita, aplikasi tersebut membaca data kontak handphone kita. Jadi kan kita saat ada install aplikasi kan kita yes kan, baca kontak yes, baca memori yes, yang baca telepon yes. Nah, kan kita yes kan semua tuh. Nah, otomatis mereka sudah backup semua data-data di handphone kita, langsung full. Jadi kita misalnya minjam 500 nih, dia sudah tertera di situ pengembalian 800.000 dengan detail rinciannya, ada biaya admin. Jadi sebelum sampai 1 minggu ini kita udah diteror nih, udah diteleponin sama pihak aplikasi. Terornya ada yang masih teror baik-baik lah, masih diingatkan besok harus kembalikan dananya 800.000 gitu. Jadi kan akhirnya waktu itu belum ada dana untuk ngembaliin. Ya akhirnya kita coba lagi aplikasi yang lain. Jadi
gali lubang tutup lubang. Nah dari situ akhirnya ada 4 sampai ya ada 10 aplikasi lah waktu itu. Iya. Uangnya itu yang hanya dipakai itu 500.000, tapi kita harus balik-balikin, minjam sini balik. Nggak ada penawaran, dia ada pinjaman 500, pinjaman 1 juta, sampai maksimalnya itu 2 juta. Jadi abang ambil yang 1 juta itu bisa menutupi pinjaman sebelumnya. Dan pinjaman kita pinjam 1 juta itu yang masuk nggak 1 juta, yang masuk itu 800.000. Karena itulah, karena aplikasi itu sudah mencatat nomor-nomor kontak yang ada di handphone kita. Jadi nomor-nomor orang terakhir yang kita hubungi atau kita komunikasi dengan nomor-nomor, bisa ada 5 nomor ya, kita sering telepon-teleponan. Dia sudah merekap itu, membaca data aktivitas kontak kita. Itu yang pinjamannya ketiga. Nah itu terornya, mungkin ada teror. Ada waktu itu mungkin waktunya 14 hari, memang 14 hari. Tapi setelah itu dia nelponin atau WA atau SMS ke semua nomor kontak yang ada di handphone kita. Dan dari situlah kita tahu, oh ini rupanya diteror. Sarannya kalau bisa jangan sampai terjebak dengan aplikasi pinjaman online dengan iming-iming, ya gimana ya, pasti ada iming-imingnya lah, iming-iming yang pencairan cepat, dan tapi nanti kita bakal terjebak. Nah, kalau sudah terjebak ya susah untuk keluar dari, apalagi ada sampai teror-teror dari adminnya, debt kolektornya. Terkait dengan masyarakat yang masih ternyata sampai hari ini masih menjadi korban gitu ya dari pinjol. Artinya sesuai dengan hasil survei bahwa tingkat literasi dan edukasi dari khususnya pinjol gitu yang masih rendah gitu. Terkait dengan pinjaman ya kan, kalau pinjol itu pinjaman ya. Sebenarnya kalau pinjaman itu jika memang kita butuhkan pinjaman itu, kita boleh mengakses dari pinjol yang legal, pinjaman online yang legal ya. Tapi kalau kita memang benar-benar butuh ya, bukan untuk konsumsi, kita pinjam dari pinjaman online yang legal dan kita kembalikan sesuai komitmen, tepat waktu. Ya, pertama itu, karena bagaimanapun yang namanya pinjaman itu, kalau dia digunakan untuk konsumsi, itu yang menjadi bumerang, jadi bahaya. Karena akan kita tahu mahal ya pinjol itu, dan jika tidak tepat waktu, kita bunganya akan menggulung gitu ya. Nah, jadi jika kita memang mau meminjam dari satu platform pinjaman atau pinjol, ya tadi memang kita butuh gitu ya, dan harus bisa kita kembalikan tepat waktu sehingga kita terhindar dari lipatan suku bunga yang bergulir gitu ya. Itu berkaitan dengan pinjol. Jadi sebenarnya pinjaman itu manfaat ya, asal dibalikan tepat waktu. Pinjol ini kan tertuang pinjaman dua belah pihak, ada unsur keperdataan di sana. Dua belah pihak saling sepakat dalam hal pinjam meminjam gitu ya, bahwa peminjam bersedia memberikan uangnya kepada pihak yang meminjamkan bersedia meminjamkan uangnya kepada pihak peminjam gitu ya, dengan suku bunga yang disepakati. Biasanya kan gitu tuh, tertuang di dalam pinjol itu. Nah, tentunya di perjanjian itu tertuang hak dan kewajiban. Apabila peminjam itu tidak memenuhi kewajibannya, tentu akan muncul resiko sesuai yang tertuang di perjanjian gitu ya. Misalnya sanksinya denda, bunga, dan seterusnya yang akan menggulung terus gitu ya. Sanksinya itu ya. Nah, kemudian kalau pinjam di pinjaman pinjol yang legal,
ada beberapa hal yang dibatasi, ya, bahwa pinjaman itu tidak boleh lebih, dendanya itu melebihi pokok gitu. Ya, jadi kalau misalnya 1 juta, dendanya itu tidak boleh lebih dari 1 juta gitu ya kalau yang itu. Tapi yang bahaya itu adalah meminjam di pinjol ilegal. Ya, orang yang meminjam 1 juta itu bisa dendanya lebih dari nilai pokok pinjamannya. Nah, gitu ya. Kalau yang di pinjaman online legal itu ada aturan yang wajib dipenuhi, gitu ya. Kalau yang legal, ya, seperti yang ada juga di website OJK, ya, yang legal itu dia tentu terdaftar dalam websitenya OJK. Ada 102 pinjol legal yang terdaftar di OJK. Teman-teman siapapun bisa mengakses daftar pinjol legal yang ada di websitenya OJK. Tentunya di luar 102 pinjol legal itu adalah pasti ilegal. Jika ingin dia terhindar dari resiko bunga yang besar, bunga yang berlipat, tentunya tadi masyarakat ini harus cerdas gitu ya, harus pintar memilih pinjaman mana yang bunganya rendah, risikonya juga rendah tentunya ya, dan dia berhitung terhadap dirinya sendiri bagaimana kemampuan dia mengembalikan. Jadi tadi kalau menurut saya yang harus kita teman-teman harus cerdas itu adalah tadi kita harus berhitung dari suku bunganya berapa mahal gitu ya, kemudian juga kemampuan dia mengembalikan gitu ya, kekuatan dia mengembalikan, berapa besar cicilannya, itu yang menurut saya penting ya.